Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data, di mana di dalam ukuran pemusatan data ini kita akan mencari 3 hal, yaitu pertama, nilai rata-rata atau mean, yang kedua, nilai tengah atau median, dan yang ketiga, nilai yang paling sering muncul atau modus dari suatu data kelompok. Nah, pertama-tama kita mencari nilai mean atau nilai rata-rata. Berikut ini adalah data kelompok nilai ujian matematika suatu kelas. Untuk mencari nilai mean atau nilai rata-rata, pertama kali kita harus mencari terlebih dahulu titik tengah atau XI. Setelah diperoleh titik tengah atau XI, kita cari lagi FI dikali dengan XI. Kita mulai dari baris pertama, kelas dengan interval 41 sampai 50. Titik tengahnya diperoleh dari 41 ditambah 50 dibagi 2, diperoleh 45,5. Baris kedua, kelas dengan interval 51 sampai 60. Titik tengahnya kita peroleh dari 51 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 55,5. Baris ketiga, kelas dengan interval 61 sampai 70, kita peroleh titik tengahnya 61 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 65,5. Begitu seterusnya sampai baris ke-6, kelas dengan interval 91 sampai 100, kita peroleh titik tengahnya dari 91 tambah 100 dibagi 2 sama dengan 95,5. Setelah memperoleh titik tengah, kita lanjutkan dengan mencari nilai FI dikali nilai XI. Baris pertama, FI frekuensinya adalah 1, titik tengahnya 45,5, berarti 1 kali 45,5 sama dengan 45,5. Baris kedua, frekuensinya atau FI-nya 6 dikali dengan 55,5, FI kali XI 333. Begitu seterusnya sampai baris ke-6. Baris ke-6 frekuensinya 7 dikali dengan 95,5, didapat atau diperoleh 668,5. Rumus X rata-rata atau nilai mean adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, di mana sigma adalah jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. Kita cari jumlah dari frekuensi sigma FI. Sigma FI 1 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 7 sama dengan 46. Sedangkan sigma FI dikali XI kita peroleh dari 45,5 ditambah 333 ditambah 589,5 ditambah 830,5 ditambah 1026 ditambah 668,5, hasilnya 3493. Jadi X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma FI kali XI 3493 dibagi dengan sigma FI 46, kita peroleh 75,93. Jadi nilai mean atau nilai rata-rata dari data kelompok ini adalah 75,93. Yang kedua, kita mencari nilai median atau nilai tengah. Langkah pertama, kita terlebih dahulu harus mencari nilai N, di mana nilai N itu adalah jumlah frekuensi.
N adalah jumlah frekuensi, yaitu 1 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 7 sama dengan 46. Jadi N sama dengan 46. Setelah itu, setelah kita memperoleh nilai N, kita juga harus menentukan letak kelas median. Kelas median itu terletak di urutan data ke N per 2. N kita ganti dengan 46 dibagi 2 diperoleh 23. Jadi letak kelas median terletak pada urutan data ke-23. Kita lihat urutan datanya. Baris pertama, kelas dengan interval 41 sampai 50 mempunyai frekuensi 1. Berarti urutan datanya ke 1. Baris kedua, frekuensinya 6. Berarti urutan datanya ke-2 sampai ke-7. Baris ketiga, frekuensinya 9. Urutan datanya ke-8 sampai ke-16. Baris keempat, frekuensinya 11. Urutan datanya ke-17 sampai ke-27. Berarti angka 23, urutan data ke-23 ada di baris keempat. Atau untuk lebih mudahnya kita jumlahkan saja. 1 ditambah 6 ditambah 9 baru sampai 16. Kemudian kita tambah dengan 11. Berarti 16 ditambah 11 27. Berarti dia ada di tengah-tengah sini, di baris keempat. Urutan datanya yang ke-23 berada di baris keempat. Setelah kita menentukan letak kelas median ada pada baris keberapa, kita lihat rumus dari nilai median. Median mempunyai rumus median sama dengan L0 ditambah dengan setengah kali N dikurang sigma F median dibagi F median dalam kurung dikali dengan P. L0 itu adalah batas bawah dari kelas median. Kita lihat kelas mediannya. Interval kelasnya adalah 71 sampai 80. Berarti batas bawahnya adalah 71 kurang 0,5 sama dengan 70,5. Sigma F median adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas median ini yang warna kuning, dia punya frekuensi 11. Tetapi frekuensi sebelum kelas median adalah 1 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 16. F median adalah frekuensi pada kelas median. Frekuensi pada kelas median ini adalah 11. T adalah interval kelas. Kita lihat interval kelasnya dari 71 sampai 80. Berarti 80 kurang 71 ditambah 1 sama dengan 10. Kita masukkan semua angka-angka itu ke dalam rumus. F median sama dengan 70,5 ditambah setengah kali 46 kurang 16 dibagi 11 dikali 10. 70,5 ditambah 23 kurang 16 bagi 11 dikali 10 sama dengan 70,5 ditambah dengan 6,4 diperoleh 76,9. Jadi nilai median atau nilai tengah dari data ini adalah 76,9. Yang ketiga, kita mencari nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Untuk menentukan nilai modus dari suatu data kelompok, kita terlebih dahulu harus menentukan letak kelas modus. Cara menentukan letak kelas modus adalah dengan melihat nilai frekuensi yang terbesar. Kelas modus terletak pada frekuensi yang terbesar.
ini ada yang mempunyai frekuensi 1, ada yang mempunyai frekuensi 6, ada yang mempunyai frekuensi 9, ada yang mempunyai frekuensi 11, ada yang 12, dan ada yang 6. Frekuensi terbesar adalah 12. Berarti tentang kelas modus adalah di interval 81 sampai 90. Setelah kita menentukan letak kelas modus, kita lihat rumus modus. Modus mempunyai rumus L0 ditambah FA bagi FA tambah FB dalam kurung kali B. Kita mulai. L0 adalah nilai batas bawah dari kelas modus. Kelas modus mempunyai interval 81 sampai 90. Berarti batas bawahnya adalah 80,5. FA adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus mempunyai frekuensi 12. Kelas sebelumnya mempunyai frekuensi 11. Berarti selisihnya adalah 12 kurang 11 sama dengan 1. FB adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas modus frekuensi 12, kelas sesudahnya frekuensi 6. Berarti selisihnya adalah 12 kurang 6 sama dengan 6. T adalah interval kelas. Interval kelas sama dengan 90 kurang 81 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi modus kita tinggal ganti dengan angka-angka yang ada, sama dengan L0 kita ganti dengan 80,5, FA kita ganti dengan 1, A kita ganti dengan 1, FB kita ganti dengan 6, B kita ganti dengan 10. Dapat 80,5 ditambah 1,43 sama dengan 81,93, atau kita bulatkan jadi 82. Berarti nilai modus atau nilai yang paling sering muncul adalah 82.